Baris, dengar-dengar di Trenggalek itu bahwasanya Bondowoso ini adalah sentranya kopi. Ya, kopinya ya, sudah ya. Go internasional juga, Baris ya. Iya, iya. Sudah turun-temurun sejak zaman Belanda. Iya. Kemudian ada satu hal, bagaimana Baris kok yang sekian ratus tahun bisa turun-temurun menaikkan pendapatan petani, menaikkan kesejahteraan masyarakat ini. Padahal saya amati, Baris, saya ini orang awam bersama kawan-kawan itu lahannya ini lahannya perhutani, Pak. Bagaimana ini nanti saya minta keterangan bagaimana pola kerjanya dengan perhutani, khususnya Perum Perhutani KPH Bondowoso, bagaimana sistemnya, bagaimana metodenya, mohon dijelaskan juga Pak Haris, selain tentang kondisi kopinya yang memang sudah benar-benar siap dipanen seperti yang ada di depan kawan-kawan ini. Terima kasih, mohon dijelaskan Pak Haris ya. Ya, terima kasih. Tamu yang ada yang dari Trenggalek, juga yang dari Negeri Plus. Ini kopi ini memang ikon Bondowoso. Mulai apa katanya adik tadi, memang turunan dari Belanda. Turunan dari Belanda sampai sekarang. Ya alhamdulillah Bondowoso juga masyarakat yang petani kopi yang ada di kawasan dataran Ijen ini, ya kehidupannya didukung oleh kopi ini, karena cuma satu-satunya kopi di sini. Ada jahe juga itu sebagai sampingan, lombok juga ada porang di sini juga. Apa yang menjadi penghasilan petani itu ditanam, Bu. Ya cuma yang menjadi ikon Bondowoso adalah kopi. Ya sampai sekarang seperti ini. Bagi hasil kepada perhutani, pendapatan perhutani itu ada sepertiga, Bu. Sepertiga dari ke perhutani, ya. Yang 2/3 ke petani ya. Sepertiga ke perhutani. Terus ini gini Pak, saya potong Baris. Apakah bagi hasilnya ini dalam bentuk hasil panen atau sudah dikonversi dalam bentuk uang? Ini istilahnya kalau di sini ini ditarget. Ada tim dari Bondowoso, itu lapangan itu kopi itu ditarget itunya di tim. Ya, buahnya nanti disesuaikan dengan luasnya berapa, itu nanti ketemu tim itu. Kadang-kadang 1 hektar itu kalau buahnya lebat kurang lebih sampai 3 kintal sampai 5 kintal kalau lebat. Berarti apa yang disampaikan oleh berita-berita di media sosial, berita dari mulut ke mulut bahwasanya perhutani memberikan fasilitasnya ini memang benar ya Pak ya? Iya. Nah, benar. Dan ini memang sudah terjalin polanya dengan sistem bagi hasil itu sudah sangat rapi Pak Haris ya. Iya. Terus sekali lagi Pak Haris, apakah ada semacam istilahnya itu support pendanaan untuk meningkatkan produksi dari perhutani, semisal perhutani membantu atau menalangi kondisi pupuknya? Kan ini tidak masuk di pupuk subsidi Pak, jelas ini, karena kan di lahan perhutani. Bagaimana ini Pak? Ya kalau memang sharing itu perhutani memang sudah mulai dulu deh. Mulai saya masih kecil sudah ada sharing perhutani itu, tapi ya istilahnya itu tidak berjalan. Kadang-kadang cuma berapa tahun ini sudah karena ya masyarakatnya itu tidak ngerti, tidak diberi pemahaman dari awal. Karena harus begini ya, karena cuma ya sepintas memberikan penjelasan. Iya, terus tidak sampai ke awal nih. Ya. Terus ini gini, ini kopi ini siap panen Pak Haris ya. Iya. Di depan kami dan kawan-kawan ini kopi ini siap panen. Dan kelihatannya ini masih tanaman baru. Iya. Jadi dari besarnya kopi, tingginya kopi, lebarnya kopi masih tanaman baru. Benar Pak ini bahwasannya ini tadi didengar di bawah dia, di bawah itu kopinya organik, produknya organik ini benar dengan pupuk organik guano itu Pak. Oh iya. Oke. Iya. Mari kita lihat ya. Oh punyanya Bapak juga ya? Iya. Kita lihat ini dengan kondisi kopinya, teksturnya dan Ini tampilannya. habis 4 kintal, 4 ton 2 kintal. 4 ton 2 kintal satu hamparan ini ya. Oke ya. Cuma bubuknya ya cuma segini. Padahal ini gini Pak, nanti dari tim
PT Trimukti, ada direksi, ada jajaran konsultannya itu ada Pak aturan dosisnya dalam rangka pemupukan ini ya, biar kita ini nyambung, kami meyakinkan warga kami, anggota koperasi kami di Trenggalek, meyakinkan juga anggotanya Pak Haris ada di sini nih, biar kawan-kawan dari Trimukti itu memberikan penjelasan. Monggo Pak Kita atau Pak Haris barangkali menambahkan ini untuk lebihannya Pak Kita, untuk lebih maksimalnya. Ya, untuk penggunaan produk kami Guano NutriPlus itu sangat singkat sekali ya. Pertama ini dibersihkan. Nah, setelah itu ada beberapa cara, dia langsung kita taburkan atau dilobangin di 4 titik. Karena produk kita itu memang kekuatannya ada di silika, ada di ada di siloidnya. Nah, sehingga kondisi cuaca ekstrim pun itu ternyata ini kita bisa lihat kondisi hasilnya. Yang lain ketika tidak menggunakan produk kami itu hampir semuanya bisa dikatakan rontok, tapi hari ini kita bisa lihat sama-sama dia bertahan, bahkan yang sudah dipanen itu ada peningkatan 20-30%. Nah, terus yang kedua di sini ada pembahasan tentang cloning. Jadi ketika ada tanaman, nah yang kita lihat, nah yang tumbuh yang seperti ini, nah yang seperti ini, nah ini dia posisinya harus dipotong, nah harus dipotong seperti ini. Nah ini supaya apa? Supaya posisi nutrisi itu dia posisinya masuk di buah dan menghasilkan berat yang seperti ini. Nah mungkin itu dari sisi penggunaan produk kami. Terima kasih. Jadi Pak Haris, kami dari direksi ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah menggunakan produk kami selama 1 tahun ini. Jadi teman-teman petani di seluruh wilayah Indonesia, hari ini kita sudah membuktikan sekali lagi bahwa pupuk Guano NutriPlus itu menjawab dari segala tantangan. Jadi yang biasanya petani-petani yang menggunakan produk yang kimia itu hampir tidak ada yang panen sama sekali hari ini. Tapi Guano ini bertahan dan sampai ada peningkatan 20-30%. Jadi harapan kami untuk petani seluruh wilayah Indonesia yang khususnya tanam kopi itu bisa menggunakan produk kami dan mudah-mudahan hasilnya seperti halnya apa yang ada di Bondowoso. Jadi terima kasih Pak Haris, sekali lagi Bapak sudah menggunakan produk kami. Ketika nanti ada kurang lebihnya dari sisi produk, maka kami siap untuk memperbaiki. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur dari NutriPlus itu ya kendala memang banyak. Nanti kekurangan-kekurangan pasti ada. Siap. Ada usaha dan kita semua ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang sempurna. Tapi ada kekurangan juga ada kelebihan. Nah, inilah perjalanan hidup kita bersama-sama. Mari mungkin ada dari petani nanti kurang ini nanti kita perbaiki bersama-sama sehingga perjalanan ini langgeng sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan petani kopi di Bondowoso ini terus meningkat atas berkat dari pupuk NutriPlus ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan masyarakat Bondowoso akan makmur dan jaya. Amin. Terima kasih. Ya Pak Adi, terima kasih. Ini kami Pak Haris dari HKBI Kabupaten Trenggalek, kami diamanai oleh teman-teman petani sana untuk menahkodai satu gerbong pertanian, di mana tanggung jawab kami adalah berusaha bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan petani kita baik dari sumber daya manusia, baik dari sumber penghasilan dan ketahanan, terutama kesuburan tanah ya. Makanya di sini di Trenggalek kami selalu mengkampanyekan yang namanya organik. Jadi pembuktian di Kabupaten Bondowoso tentang organik kepada tanaman kopi ini sudah tidak meragukan lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang di Trenggalek sudah berani atau siap beralih dari kimia ke organik. Guano NutriPlus itu sudah menjadi jawaban daripada
kebutuhan petani kita selama ini, karena dari informasi Pak Haji Aris, kapan hari itu terjadi cuaca ekstrim sehingga banyak kopi yang rontok. Di pengguna Guano Nutri Plus ini dalam kondisi sehat, bahkan cenderung ada peningkatan. Ya, mungkin terus Pak Aris, ini mungkin ada pesan-pesan untuk petani kami di Trenggalek. Mari kita bersama-sama membangun. Tidak bosan-bosannya datang ke sini karena di sini sangat membutuhkan. Karena sudah saya jalan-jalan kepada teman-teman, kepada petani-petani kopi itu sudah begini-gini, dan juga banyak yang bertanya kapan pupuk gua ini turun. Saya mau beli, saya mau ikut koperasi, saya mau itu sudah banyak. Ya, baik dari saya juga, dari Bapak KRPH juga, dari teman-teman yang lain tim itu, di samping tim kopi itu sambil lalu ya menyuarakan itu pupuk guano itu. Ya alhamdulillah sudah banyak yang ditampung, tapi secara formalitas belum saya data, tapi secara lisan sudah banyak yang mau beralih kepada Nutri Plus ini, guano Nutri Plus ini, pupuk organik ini. Tapi ya kami mohon kepada Bapak Direktur PT Guano Plus, ya nanti kalau ada kekurangan baik dari saya juga dari petani, karena ini kan masih berjalan dalam 1 tahun. Mungkin ada kekurangan yang ini kan bisa disampaikan nanti seperti itu. Ya mudah-mudahan dari PT Guano Nutri Plus ini bersedia akan seperti itu. Ini kelanggengan kita bersama ke depan 5 tahun ke depan. Amin. Ya terima kasih. Ya, jadi informasi kepada teman-teman terutama yang di Trenggalek, bahwasanya keberadaan kebun kopi ini tidak lepas dari peran aktif KPH Perhutani Kabupaten Bondowoso. Jadi telah terjadi hubungan sinergi yang sangat harmonis antara petani kopi dengan pengelola hutan di desa di Bondowoso. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beliau, bincang-bincang, sehingga dari program yang beliau sampaikan itu ternyata benar-benar terindikasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi semangat untuk petani. Kemudian terima kasih kepada Bapak Andi ya, kemarin selaku ADM untuk wilayah hutan di Bondowoso. Jadi terima kasih Pak Aris. Ini kami dari tim Guano Nutri Plus dan dari koperasi atas kesediaan Bapak menemani kami jalan-jalan di kebun kopi, sehingga kami bisa melihat sebuah hasil nyata dari teknologi yang diterapkan oleh PT Trimukti. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Jadi kami dari tim Koperasi Mutiara Bumi Kencana Trenggalek atas tadi banding di petani kopi yang areanya di bawah KPH Perhutani Bondowoso. Semoga ilmu yang diberikan dari Pak Aris bisa kita tularkan di teman-teman petani yang ada di Trenggalek, sehingga secara penghasilan pendapatan petani sana pun ikut meningkat. Dan mudah-mudahan dengan bersama dengan PT Guano Nutri Plus semuanya bisa menjadi balik lagi ke organik, ke alam lagi, hingga mutunya bisa sampai nanti ke luar negeri, dan Bondowoso jadi ikonnya kopi secara nasional bahkan internasional, dan kita bisa support bareng-bareng menjadi sinergi kerjasamanya Koperasi Mutiara Bumi Kencana dengan petani yang ada di Bondowoso. Terima kasih. Ya terima kasih Ya, kepada Bapak yang sudah hadir di sini dalam rangka banding, istilahnya ya membandingkan ya, Trenggalek dengan Bondowoso. Betul. Ya secara fisiologi ya menurut saya karena di sana itu mungkin ya ketinggiannya cuma sekitar antara 500 lah, Ya, 600. ya. Ya kalau di sini ini yang saya berdiri Ya, ini sekitar berapa? ketinggian 1.500. 1.500 ya. Jadi tidak terjadi dasar laut. Ya, Jadi ya. dasar laut. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang dilihat dan yang dilihatkan di sini yang mudah-mudahan bisa dibawa ke Trenggalek, dibuat apa ya sebagai pembanding
dalam rangka perumatan kopi yang ada di kawasan hutan KPH Bondowoso. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan ini menjadi barokah dan Amin, manfaat amin. bagi kita semua dan juga kepada petani baik itu di Trenggalek juga di sini. Itu. Ya, terima kasih. Sekian yang saya ucapkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya sebagai manusia yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari. Perhutani Bondowoso. Hadir untuk kesejahteraan petani kopi.